Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita bahas dalam hukum acara sengketa kewenangan lembaga negara tentang sebab terjadinya sengketa kewenangan lembaga negara. Yang pertama, terjadinya SKLN itu karena adanya tumpang tindih atau overlapping kewenangan antar satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya yang diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, tumpang tindih ini ketika terjadi ada dua kewenangan yang sama-sama diberikan oleh konstitusi kepada lembaga negara tersebut. Atau terjadinya SKLN itu karena adanya kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diperoleh dari konstitusi atau undang-undang dasar itu diabaikan oleh lembaga negara tersebut. Artinya kewenangan yang sudah diberikan itu tidak dilaksanakan oleh lembaga negara. Kemudian adanya kewenangan lembaga negara yang sudah ditetapkan oleh konstitusi itu dijalankan oleh lembaga negara lain atau sebagainya. Kewenangan lembaga negara diberikan kepada presiden misalkan, tetapi dijalankan oleh DPR. Nah, ini muncul atau timbul terjadinya sengketa kewenangan lembaga negara. Kemudian tentang hukum acara di SKLN ini didasarkan atau berdasar kepada yang pertama Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan perubahan-perubahannya, dan ada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 PMK 2006 yang khusus mengatur tentang hukum acara SKLN. Kalau dilihat dari pihak-pihak yang bersengketa di dalam SKLN, di sini sudah tertentu siapa pemohonnya dan siapa termohonnya, yaitu sama-sama sebagai lembaga negara. Bedanya, pemohon itu biasanya lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya atau kewenangan yang diberikan oleh konstitusi itu diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan atau dirugikan oleh lembaga negara yang lainnya. Sementara untuk termohon itu lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, atau merugikan pemohon. Jadi ada yang dirugikan, ada yang merugikan. Yang dirugikan biasanya sebagai pemohon, yang merugikan nanti akan menjadi pihak termohon. Nah, siapa saja pemohonnya atau lembaga negaranya, ya bisa DPR, DPD, MPR, Presiden, dan lain sebagainya. Kemudian, bagaimana posisi Mahkamah Agung dalam hal sengketa kewenangan lembaga negara? Ini ada dua posisi di mana Mahkamah Agung itu tidak dapat ditarik sebagai termohon dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Jadi tidak bisa menggugat Mahkamah Agung dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Kemudian di sisi lain, Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak baik sebagai pemohon ataupun termohon dalam sengketa kewenangan teknis peradilan atau justisial. Tetapi ketika di luar sengketa kewenangan teknis justisial, Mahkamah Agung dapat menjadi pihak dalam perkara SKLN. Artinya ketika dalam hal kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa perkara, maka Mahkamah Agung tidak bisa menjadi pihak baik pemohon maupun termohon. Kalau di luar kewenangannya untuk memeriksa perkara, itu bisa menjadi pihak dalam perkara
sengketa kewenangan lembaga negara. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.